Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Desapedia. Terima kasih udah klik video ini. Sebelumnya buat yang belum subscribe, tolong subscribe terlebih dahulu agar saya lebih rajin upload konten terkait dengan desa, termasuk juga terkait dengan informasi-informasi penting dari Kementerian Desa. Oke, kali ini saya akan membahas terkait dengan Surat Edaran Nomor 220 Tahun 2021 tentang pembayaran honorarium, bantuan biaya operasional dan asuransi serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat coronavirus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali bagi tenaga pendamping profesional. Oke, surat ini diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2021 dan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Intinya dalam surat edaran ini bahwa terkait dengan pembayaran honorarium di bulan Juni berdasarkan surat edaran bahwa tetap mengacu kepada DRP Daily Report Pendamping, namun untuk memperkuat data laporan yang disampaikan pendamping melalui Daily Report dibutuhkan juga lembar waktu kerja berdasarkan pada lembar waktu kerja yang dibuat secara manual oleh seluruh TPP. Jadi penyampaian LWK ini disampaikan secara berjenjang oleh PD dan PLD kepada koordinator TA Kabupaten Kota. Selanjutnya nanti dari TA Kabupaten Kota akan menyampaikan kepada koordinator provinsi dan koordinator provinsi dan koordinator pusat kepada koordinator nasional. Oke, jadi intinya selama daily report ini dalam masa pengembangan, maka selain mengisi daily report seperti biasa, kita juga diharuskan untuk membuat LWK, lembar waktu kerja. Ini untuk mempertegas bahwa tugas kita selama 1 bulan itu dapat dipertanggungjawabkan baik di secara pribadi maupun kepada lembaga Kementerian Desa. Oke, selanjutnya, hal penting dalam surat edaran ini juga dibahas terkait dengan PPKM Mikro Darurat. PPKM Mikro ini berlaku untuk seluruh daerah di Jawa dan Bali. Karena instruksi ini, maka kemudian berdasarkan surat edaran nomor 220 ini, selama melaksanakan tugas pendampingan masyarakat desa, seluruh TPP diwajibkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian juga selama melaksanakan tugas, TPP tetap melaksanakan tugas-tugas pendampingan dalam situasi COVID melalui metode bekerja dari rumah atau work from home, WFH, atau bekerja dari kantor, work from office, dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku di daerah masing-masing. Artinya, pendamping desa TPP bisa melakukan WFH atau WFO, work from office, dengan berpedoman kepada peraturan yang ditetapkan di daerahnya masing-masing, misalkan di peraturan bupati atau peraturan wali kota. Selanjutnya, pemberlakuan WFH atau WFO dilakukan secara bergiliran antara sesama tim TPP di setiap tingkatan yang diatur oleh koordinator masing-masing. Artinya jika hari ini di satu kecamatan ada 5 pendamping, maka dibuatkan jadwal untuk kegiatan WFH atau WFO. Jadi tidak semuanya WFH, tapi juga ada yang melaksanakan tugas pendampingan langsung ke desa. Intinya dilakukan secara bergilir. Kemudian selanjutnya, khusus TPP yang bertugas di wilayah Jawa dan Bali, maka pelaksanaan tugas-tugas pendampingan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada dasar surat edaran. Kemudian, TPP yang sedang sakit namun masih bisa menjalankan tugas, maka pelaksanaan tugasnya dilakukan secara WFH dan tetap melaporkan kegiatannya melalui aplikasi Daily Report serta mengisi LWK. Jadi untuk TPP yang sedang sakit dan kemudian masih dapat menjalankan tugas, maka tetap bisa melakukan WFH dengan melaporkan
kegiatannya di daily report dan LWK. Sedangkan untuk TPP yang sakit tapi tidak bisa menjalankan tugas, maka diberi izin sakit sesuai surat keterangan tenaga medis yang berlaku. Intinya, pemberlakuan PPKM Mikro darurat ini diharapkan tidak saja mengurangi dampak dari pandemi COVID, tapi juga dapat membantu TPP untuk lebih memaksimalkan potensi di masa pandemi seperti ini. Karena WFH ini kan mulai berlaku dari tanggal 3 sampai 20 Juli tahun 2021. Intinya dari surat edaran ini, oke, kita bacakan terlebih dahulu maksud dan tujuan dari surat edaran ini. Penerbitan surat edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau panduan bagi seluruh TPP dari tingkat pusat hingga desa dalam melaporkan aktivitas pendampingan berbasis daily report. Kemudian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut BPSDM dan PMDDTT dalam mengelola pembayaran honorarium, bantuan biaya operasional dan asuransi TPP. Kemudian TPP khususnya di wilayah Jawa dan Bali dalam melaksanakan tugas-tugas pendampingan masyarakat desa berkenaan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian tujuan penerbitan surat edaran ini adalah meningkatkan fungsi pengendalian pendampingan masyarakat desa oleh TPP secara berjenjang, melaksanakan prinsip akuntabilitas pengelolaan dan atau pembayaran honorarium bantuan biaya operasional dan asuransi TPP. Kemudian, kelancaran pembayaran honorarium, bantuan biaya operasional, dan asuransi TPP. Kemudian keempat, mencegah penyebaran COVID-19 kepada TPP beserta keluarga dan masyarakat di wilayah Jawa dan Bali, khususnya TPP di seluruh Indonesia umumnya. Intinya di surat edaran ini hanya mengatur 3 hal. Pertama, pelaporan kegiatan pendampingan masyarakat desa oleh TPP berbasis aplikasi daily report. Kemudian kedua, terkait dengan pembayaran honorarium, bantuan biaya operasional dan asuransi TPP. Kemudian ketiga, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 bagi TPP. Ya, intinya tadi bahwa karena daily report masih dalam pengembangan, maka tetap dibuatkan LWK, dan kemudian karena masa PPKM Mikro darurat, maka pendamping dapat melakukan WFH atau WFO dan dilakukan penjadwalan bergilir. Sebetulnya selama masa pandemi ini sangat terasa sekali dampaknya, utamanya bagi masyarakat di desa, karena selama ini masyarakat di desa sudah melakukan upaya maksimal dengan melakukan penyemprotan di desa, kemudian membagikan masker dan memberikan bantuan bagi warga yang terkonfirmasi positif dan melakukan isolasi mandiri di desa. Kadang banyak juga ada warga desa yang mengeluhkan sesak napas dan kemudian pusing, tapi kemudian mereka tidak mau melaporkan itu ke puskesmas, tidak mau dibawa oleh pemerintah desa ke puskesmas. Akhirnya pemerintah desa mau tidak mau harus melakukan upaya pencegahan dengan memberikan bantuan untuk selama masa isolasi mandiri. Intinya selama masa pandemi ini semoga apa yang kita jalankan tetap dalam keadaan sehat dan tetap sesuai dengan regulasi, dan pendampingan tetap berjalan dengan maksimal. Oke, demikian dulu dari Desapedia. Terima kasih sudah klik video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.